Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takzimi, Dr. Haji Muhammad Umar Hasibullah MPD serta mahasiswa kelas PAI 6B yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul tentang amal soleh, bertemakan amal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia hanyalah persinggahan, tempat sementara di mana kita akan menjelang kehidupan yang kekal nanti di akhirat, di mana kita memerlukan bekal yang diperlukan. Adapun bekalnya tiada lain adalah iman dan amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matadnu damah in qata'a amaluhu illa min salasin aw sadaqatin aw ilmin yang tafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka semua amalnya terputus. Semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Untuk yang pertama yaitu sedekatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, di mana sedekah jariyah ini berasal dari kata sodakotun yang artinya sedekah atau pemberian. Terus sedangkan jariyah artinya mengalir. Sedekah jariyah berarti pemberian yang dapat digunakan secara terus-menerus dan pahalanya akan terus mengalir apabila hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya kalian itu bersedekah tapi niat karena ingin dipuji orang lain, itu sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kuncinya sedekatun jarihatun ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipandang orang. Contoh ini, membantu pembangunan madrasah, masjid, musola dan sebagainya. Dan termasuk sedekah jariyah adalah mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu termasuk sedekah jariyah juga. Terus yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Manusia diharuskan menuntut ilmu
Allah menjanjikan akan mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang berilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi tidak usah khawatir sudah bagi orang yang berilmu. Kalian itu teruslah menuntut dengan tanda kutip ikhlas lillahi ta'ala. Nah, insya Allah dengan demikian itu Allah akan mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Terus menurut beberapa sumber terutama dari Ibnu Abi Hatim, ayat ini diturunkan terkait dengan etika dalam pertemuan dan keistimewaan ilmu serta orang-orang yang berpengetahuan. Yang pertama yaitu dalam konteks pertemuan atau majlisan namanya. Ada seorang nabi, ada seorang kiai semangat hadir di majelis ini. Itu kita diharapkan untuk memuliakannya, karena kita sendiri belum tentu mempunyai ilmu itu. Terus saat Nabi juga pernah berada dalam pertemuan ilmu atau majelis ilmu bersama para sahabat, banyak orang yang ingin duduk di samping beliau, tapi karena ruang terbatas, maka Allah kemudian memerintahkan orang-orang di dalam pertemuan atau majelis itu memberi ruang dalam ayat sebelumnya tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi sudah diangkat derajatnya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang memuliakan dan mengikuti perintah ini, ayat ini, maka akan mendapatkan keistimewaan juga. Seperti itu. Terus penghargaan untuk orang beriman dan berpengetahuan. Setelah perintah itu Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman dan berilmu, yang mana mereka akan dianugerahi derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Hal ini menjadi dorongan bagi umat Islam untuk menghargai ilmu dan mereka yang menguasainya. Terus yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang mempunyai akhlak, mempunyai budi pekerti yang baik adalah dambaan semua orang tua. Beragam cara dilakukan orang tua untuk mendapatkan anak yang soleh. Di antaranya cara yang digunakan yaitu selalu membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran selama anak itu di dalam kandungan. Terus yang kedua yaitu memilih lembaga pondok pesantren biar menjadi anak yang soleh sebagai wujud berbakti. Terus sebagai anak, sebagai wujud berbakti kepada orang tua adalah membantu pekerjaan rumah, mendoakan kedua orang tua baik waktu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Doa kepada orang tua dapat dilakukan kapan saja, lebih-lebih sehabis sholat 5 waktu.
Ini ada doa yang sering kita dengarkan ketika kita sholat, entah di masjid atau di lingkungan pesantren atau lembaga kayak SMA sekarang kan banyak itu sudah ada musolanya itu. Ketika doa itu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini banyak orang yang sudah mengetahui doa ini. Apa yang tergantung dalam doa ini? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sebagaimana, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Jadi kita sebagai anak wajib mendoakan orang tua kita. Lah, jadi ada 3 poin dalam hadis tadi. Yang pertama yaitu sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, saya atas nama penceramahnya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.